Harusnya asosiasi ini bisa menjembatani semua permasalahan yang ada. Tapi kenyataannya tidak. Begitu banyak kasus demi kasus, permasalahan demi permasalahan yang lahir dari pinjol yang dinaungi oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Justru permasalahannya tidak pernah hilang. Ya, permasalahan seperti itu dan seperti itu saja. Makanya saya bilangin kemarin, kalau memang kita ingin menghapus pinjol yang ada di Indonesia, saya rasa cukup keterlaluan. Tapi kalau kita perbaiki saja beberapa hal yang selalu menjadi sumber permasalahan di dalam pinjol legal ini, itu pinjol akan bermanfaat bagi masyarakat. Pertama, segi penagihan ini diperbaiki. Tidak ada orang yang berhutang yang selalu on time, tepat waktu, sesuai tenor. Tidak selalu kita menemukan nasabah-nasabah yang seperti itu. Dan ini harus dipelajari lagi oleh para pelaku usaha jasa keuangan ini. Ya, jangan hanya bisa mengandalkan debt collector, seakan-akan mengadu domba antara debt collector dengan para sedebetur yang telat bayar ini. Ya, dan itu yang menjadi permasalahan. Habis itu dari penerapan bunga dan denda yang tidak masuk akal. Walaupun sudah diatur 0,4% per hari, itu sebenarnya 0,4% per hari itu kan sudah cukup besar. Tapi praktek di lapangan tidak seperti itu. Tidak seindah aturan yang kita baca. Tidak seindah aturan yang diterbitkan. Ya, justru bertolak belakang. Segi bunga mereka terapkan 0,4%, segi denda bisa mereka terapkan 5% per hari. Ya. Jadi ada ketimpang siuran dalam hal ini. Dan ini tidak teratasi dari dulu. Baik dari Otoritas Jasa Keuangan langsung maupun Asosiasi Fintech Pendanaan. Ya. Sehingga 2021 itu langsung diambil alih oleh Kemenkumham. Langsunglah di situ disampaikan bahwa waktu itu pidato presiden itu sebenarnya jelas. Pinjol ini meresahkan. Pinjol ini membebankan masyarakat. Pinjol ini dengan bunga yang tinggi. Tapi OJK mencarikan tumbalnya bahwa pinjol yang membebankan bunga tinggi itu adalah ilegal. Ya, seakan OJK tidak mau bahwa pinjol yang telah mereka keluarkan izinnya itu juga ikut meresahkan, tapi OJK menutupi hal itu. Ya, seakan dikambing hitamkanlah pinjol ilegal. Ya, saya selalu melogikakan buat teman-teman semuanya, dari mana pinjol ilegal mendapatkan data kita, sementara kita cuma minjam di pinjol legal. Ya, itu bukti nyata loh. Tapi OJK seakan tutup mata dalam hal itu. Makanya saya bilangnya, Anda gagal bayar saat ini, tidak mampu bayar saat ini, itu nggak ada masalah. Karena memang pesan OJK dan edukasi dari OJK itu tidak ada. Ya, yang ada itu hanya himbauan dan promosi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan atau melancarkan usaha dari pinjol-pinjol yang telah mereka keluarkan izinnya. Jadi saya kadang mikir, apakah ada kesepakatan kerjasama atau perjanjian kerjasama dengan memenuhi target, sehingga seakan kita lihat OJK selalu gini, cek legalitas pinjol Anda dan pinjamlah pinjol yang telah terverifikasi. Ya, dengan ada postingan yang seperti itu, seakan-akan OJK membenarkan apapun yang terjadi dari pinjol legal. Makanya saya hari ini mendukung kalau banyak orang yang gagal bayar gitu loh. Ya, banyak orang yang tidak mampu bayar. Kenapa? Karena memang ada program yang salah dalam pinjol ini. Penerapan bunga, pola penagihan, habis itu segi keamanan data. Ada yang salah dalam hal ini. Makanya ketika orang menyatakan tidak mampu, tidak sanggup, ya saya mendukung penuh. Kenapa Anda selalu melihat Medibro ini selalu mendukung Anda dalam aksi gagal bayar? Walaupun ini kan salah sebenarnya ya. Karena memang tidak sesuai dengan perjanjian yang ada gitu loh. Anda meminjam dengan perjanjian ingin dibalikan dananya ya full dengan bunga-bunganya sesuai dengan perjanjian digital yang ada. Tapi praktek di lapangan ini kurang ajar banget gitu loh. Kejam ini program ini program yang menghancurkan ekonomi Anda. Ya. Jadi ini nggak menolong karena saya ginilah, apapun aplikasi yang masih mode online, itu hampir semua iklannya ada di situ. Jangankan di YouTube ya, jangankan di YouTube ataupun di Snack, di TikTok dan lainnya. Aplikasi, bahkan aplikasi edit video yang berbasis online, ya, ada iklan pinjol di dalam itu. Jadi hampir semua sektor ini mereka isi, ya.
semua celah mereka isi untuk promosi mereka. Jadi memang pasti akan ada ditemukan momen-momen tertentu untuk orang membutuhkan dana mendesak, dan inilah yang mereka butuhkan. Ya, makanya setiap iklan mereka untuk kebutuhan kepentingan kencan lah orang pasangan, untuk makan-makan lah traktir teman, untuk biaya melahirkan lah gitu loh, untuk biaya apa. Yang penting itu semuanya hanya sebatas kebutuhan konsumtif dan gaya hidup gitu loh. Tidak dipergunakan ke kebutuhan produktif. Kenapa? Karena kalau kebutuhan produktif udah jelas, Anda bermain langsung tumbang. Gitu loh. Jadi kalau kebutuhan konsumtif, mau habis pun dananya itu habis buat kebutuhan hidup Anda. Jadi Anda merasa yang nggak begitu terasa habisnya gitu loh. Ya, ini kepintaran program mereka. Jadi memang ini sengaja disetting sedemikian rupa, kayak mana ini bisa mendaya tarikan pemikiran Anda tadi. Ya, jadi dengan sebanyak itu iklannya, pasti akan ada momen-momen tertentu, titik-titik tertentu untuk Anda masuk ke dunia itu. Pasti akan ada. Ya, jadi kayak gitu loh. Jadi makanya kenapa Anda lihat Medibroni Solusi Hutang selalu mendukung Anda yang telat bayar dan gagal bayar, walaupun itu salah gitu loh. Tapi memang ini kalau dibiarkan terus-terusan nggak akan ada solusi. Yang ada ini hanya menghancurkan ekonomi kelas bawah. Ya, makanya kalau memang sudah tidak mampu ya sudah, yang penting jangan ngutang lagi di tempat lain dengan inisiatif untuk menyelesaikan hal ini. Itu aja gitu loh. Dan habis itu yang nggak kalah penting ini ya buat teman-teman semuanya ya. Karena saya perhatikan di sini masih ada juga yang terjebak di pinjol ilegal, masih ada juga yang ketakutan didatangi ke rumah, masih ada juga yang bertanya soal resiko-resiko ini. Ya, ini harus Anda buang jauh-jauh. Ya, resikonya itu berapa banyak orang yang ada di YouTube yang memberikan edukasi tentang pinjol, mungkin mereka sudah menjelaskan, nggak ada resiko yang fatal. Ya, yang fatal itu cuman pola pikir Anda. Kenapa? Karena memang cara berpikir Anda itu yang sedang dipermainkan ya oleh settingan program mereka. Gitu loh. Jadi memang gimana ya, seakan-akan Anda ini menjadi kaki tangan, Anda yang meminjam menjadi kaki tangan untuk memperkaya para investor asing yang menginvestor ke pinjol ini. Ya karena hasil kerja Anda yang akan mereka ambil tanpa Anda sadari. Ya, tanpa Anda sadari. Hutang menumpuk, hasil kerja Anda habis. Anda nggak sadar. Kapan sadarnya, Bang? Ketika semuanya sudah tidak ada lagi. Duit habis, ini tenggelam, semua tenggelam. Baru muncul kesadaran yang ada. Disitulah mulai penyesalan terbit. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang tidak mampu, yang tidak sanggup, yang baru gagal, yang baru jatuh tempo, ya sudah, nggak usah takut, nggak usah cemas. Semua sudah diprogramkan. Yang penting hari ini yang saya pengen sampai tahun depan, walaupun saya tahu pinjol tidak akan berakhir di tahun depan, justru akan makin parah. Ya, tapi minimal Anda yang hari ini terjebak sudah memperbaiki diri Anda tahun depan. Ya, jangan ada lagi di posisi yang seperti ini. Biarkan orang-orang yang terbaru juga nanti kita perbaiki juga. Karena memang mengedukasi semuanya sulit. Saya mempunyai media cuman kecil. Anda lihat, subscriber saya cuma 500 ribuan. Ya, sementara pinjol menanam iklan mereka hampir di semua plafon YouTuber terkenal. Ya, jadi untuk mengatasi ini sulit, mempersempit ruang geraknya sulit gitu loh. Jadi saya pengen mengedukasi, ya Anda yang sudah terjebak ya kita mau apa lagi? Itu takdir Anda, yang penting robah pola hidup Anda untuk tahun depan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Nanti akan ada video sekitaran jam 6:30, Anda boleh tonton sampai habis juga. Di situ saya jelaskan tentang gagal bayar dan pinjol yang pantas untuk dihapus, dan edukasi atau sampen-sampen dari OJK yang memang itu menjerumuskan diri. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medibroni.